lagi. Nah, itu nanti juga wajib dituliskan juga nih modalnya berapa untuk kegiatan ini. Kadang-kadang iya. Berarti harus lihat bakal modalnya juga ya Pak ya? Iya betul. Jadi modal itu kan kadang-kadang orang itu risih kan, aduh kalau isi modal ini takutnya kena pajak atau gimana gitu kan. Sedangkan di pengisian NIB modal di sini adalah rencana. Oh rencananya ya? Betul. Karena NIB ini bersifat izin, berarti kan dia ada dulu baru ada kegiatan usaha. Karena izin kan di depan kan. Sehingga kan orang yang bingung modal diisi apa atau gimana. Jadi modal ini cuma cukup diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UMKM Surabaya, bersama dengan saya Ivan Jatuh Arifah yang akan menemani podcast pada kali ini yang bertemakan terkait dengan pentingnya legalitas usaha. Nah, pada podcast kali ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa nih, yaitu Pak Arif. Monggo Pak Arif untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, saya Arif Firmansyah. Saya diamanati menjadi koordinator Sentra Pelayanan Publik Joyoboyo di Terminal Termoda Joyoboyo lantai 3, Wonokromo, Surabaya. Wow, senang sekali nih kita bisa sharing session nih dengan Pak Arif selaku koordinator Sentra Pelayanan Publik Joyoboyo. Nah ini Pak Arif, kemarin saya kan udah turun survei langsung ya ke lapangan. Ternyata masih banyak nih UMKM itu yang belum paham terkait dengan legalitas usaha, apa itu NIB, mereka itu belum paham sama sekali. Nah mungkin kalau dari levelnya Pak Arif itu seperti apa faktor yang menyebabkan mereka itu tidak paham terkait hal tersebut gitu? Saya anggap UKM-UKM yang masih belum mendapatkan kesadaran terhadap kepentingan legalitas usaha dan sebagai ceruk ya. Jadi ceruk itu sebagai bagian yang masih belum bisa kita capai. Karena apa? Kami tim fasilitator dan sosialisasi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya sudah melakukan kegiatan rutin, Mbak Iva, terkait izin usaha ini ya, terutama di UKM Kota Surabaya. Di setiap bulan itu kita pasti ada agenda, kita datang ke kecamatan, di kelurahan, balai RW, lalu kita datang ke titik-titik kumpul yang banyak UKM-nya, kita melakukan sosialisasi di situ. Terus mengapa kok masih banyak ya bahasanya ya? Mungkin UKM yang tidak mendapatkan manfaat dari sosialisasi tersebut adalah untuk UKM-UKM yang sangat sibuk. Jadi UKM kan tidak ada jadwal khusus nih untuk bekerjanya nih, jualannya kan dari pagi sampai sore sampai malam kan kadang-kadang. Jadi tidak bisa hadir di kegiatan DPMPTSP Kota Surabaya. Nah, untuk kedepannya ini kita akan melakukan evaluasi bagaimana sih caranya melakukan kegiatan yang fleksibel. Bahkan kita sampai pernah kegiatan itu malam hari, Mbak. Jadi kita sampai ngalahin nih, oke lah, jenengan jualan dulu, jenengan selesaikan jualannya, kita akan datang ke tempat terdekat jenengan, kita melakukan sosialisasi, fasilitasi, ya masih tetap aja. Jadi masih ada UKM yang sebelum sadar atasnya. Berarti dari pihak DPMPTSP ini udah berusaha semaksimal mungkin ya Pak untuk sosialisasi, tapi karena kesibukan dari UMKM ini sendiri yang kayak mereka itu jualannya tidak bisa ditinggal sehingga bisa menyebabkan faktor utama dari mereka tidak paham mengenai NIB. Siap ya. Nah, terus untuk terkait dengan asumsinya masyarakat nih Pak, terkait dengan bahwa NIB itu susah, rumit, bahkan harus punya laptop dulu atau enggak mereka itu harus punya toko besar dulu baru bisa bikin legalitas usaha, misalnya khususnya di NIB atau di lainnya gitu. Oke. Asumsi di masyarakat bahwa pengurusan izin usaha ini kan susah. Ya. Persyaratannya banyak, caranya itu berbelit-belit kayak gimana. Di era saat ini kan semuanya serba dimudahkan. Jadi permohonan izin usaha itu sebenarnya cuma mengakses website yang namanya OSS-ID atau padangannya itu Online Single Submission. UKM itu cuma daftar akun, ngisi data usahanya dia, lokasinya di mana, gratis tanpa dipungut biaya, SK bisa terbit. Oke, berarti terkait dengan asumsinya dari masyarakat itu sangat tidak tepat sekali ya Pak ya, bahwa kalau NIB itu susah, rumit, atau harus punya
laptop dulu atau punya toko besar dulu itu sangat tidak. Nah, selanjutnya ini apa sih Pak yang dimaksud dengan NIB itu sebenarnya dan apa yang pentingnya NIB itu bagi UMKM serta manfaatnya NIB gitu? Oke, NIB sendiri itu adalah singkatan dari nomor induk Iya, berusaha. betul. Kalau dari peraturan pemerintah terbaru terkait perizinan berusaha berbasis resiko, NIB adalah sebagai izin usaha bagi kegiatan usaha yang beresiko rendah. Jadi tingkat resiko itu akan dibagi beberapa, yaitu rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Jadi akan dibagi juga izin usaha terhadap pelaku usahanya. Kalau resikonya dia menengah, ya dapat sertifikat standar, ataupun wajib melakukan pemenuhan verifikasi sertifikat standar. Kalau dia resikonya tinggi, dia wajib melakukan pemenuhan izinnya itu tadi. Tapi kan untuk di kegiatan UKM rata-rata kan resikonya rendah semua nih. Jadi kita asumsikan adalah semua izin usaha untuk UKM ini adalah NIB. Jadi kayak gitu. Oke, lalu terkait dengan manfaatnya NIB itu seperti apa sih Pak? Kalau manfaatnya, sebelum kita berani ke manfaatnya, Ya. kita wajib tahu tujuan ini kayak gimana dulu. Ya. Jadi NIB ini punya dua tujuan utama. Yaitu yang pertama adalah sebagai kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku saat ini. Yang kedua adalah bertujuan agar setiap pelaku usaha memiliki perizinan inti usaha. Perizinan inti usaha ini nanti adalah manfaatnya sebagai tanda pengenal usaha. Mungkin kalau kita kan punya KTP nih, atau tanda penduduk. Kalau usaha ya punyanya NIB. Kalau usaha punya NIB, terdaftar nih, dia sudah punya SK NIB, pemerintah Kota Surabaya itu kan lebih mudah untuk melakukan monitoring. Monitoring terhadap apa? Ketika UKM punya produk unggul, ya kan, lalu punya potensi kedepannya lebih bagus di masa-masa sekarang ini, pemerintah Kota Surabaya itu akan lebih mudah melakukan pembinaan dan pengembangan. Beda lagi kalau umpamanya mungkin Mbak Iva punya produk unggul nih, tetapi masih belum punya NIB. Pemerintah Kota Surabaya kan punya tugas pokok fungsi adalah melakukan pembinaan dan pengembangan. Tetapi datanya Mbak Iva ini belum masuk di kita karena masih belum melakukan pendaftaran nomor NIB tadi. Jadi kesempatan Mbak Iva untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan kan pasti tidak dapat, kayak gitu kan. Lalu manfaat berikutnya adalah NIB ini sebagai persyaratan awal terhadap semua perizinan-perizinan. Jadi kalau umpamanya UKM ini ingin memperluas pasar, yang apa namanya, kalau sebelumnya mungkin UKM ya udahlah kita jualan di sekitar rumah aja, yang beli ya tetangga-tetangga. Lalu kalau UKM yang jualan di sekolah ya pembelinya juga yang dekat-dekat lingkungan sekolah gitu kan. Tapi kalau ingin memperluas pasarnya mereka, pasti kan pasar juga memiliki standar, ya kan. Sebelum pasar ini bisa menyerap produknya dia kan dia harus si pasar punya standar nih. Sedangkan pelaku usaha UKM ini kalau mau melakukan standarisasi produk, contoh sertifikat halal, lalu ada izin edar, ada SNI juga, lalu ada SPP IRT juga, itu syarat utamanya dia wajib punya NIB dulu. Jadi kalau umpamanya dia mau memperluas pasar dan mau melakukan apa ya, sesuatu B2B ya, bisnis to bisnis, ke pasar, pasti kan dia ingin mengenalkan produknya nih, ini absah apa enggak lah. Absahnya itu melalui NIB itu tadi. Oke, berarti banyak banget ya Pak yang manfaatnya NIB. NIB itu sama kayak KTP, kita punya KTP gitu ya. Wow, luar biasa sekali ya. Samping itu juga manfaatnya yang lain itu sangat membantu kita dalam mengembangkan usahanya gitu. Nah, bagi UMKM ini wajib nih untuk punya NIB karena NIB itu merupakan awal dari UMKM melakukan legalitas yang lainnya gitu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak ya terkait dengan
apa pentingnya NIB itu. NIB itu diibaratkan adalah KTP bagi mereka yang punya usaha. Terus juga NIB ini itu manfaatnya sangat banyak, salah satunya bikin monitoring dari pemerintahan daerah, terus juga mampu mengembangkan usaha atau bisnisnya UMKM ini sendiri. Nah, selanjutnya nih Pak Arif, tentu kalau kita mau bikin NIB pastinya kan ada langkah-langkah proses pembuatannya juga kan. Nah, apa aja sih Pak persyaratan yang diperlukan ketika membuat akun NIB itu? Oke, untuk melakukan permohonan NIB, terutama untuk UKM ya, UKM rata-rata perseorangan. Jadi untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan syaratnya cukup mudah, hanya butuh nomor induk kependudukan, lalu smartphone, gadget apapun yang bisa mengakses internet, karena kita melalui website ya permohonannya ya. Lalu ada email yang aktif dan WA yang bisa dihubungi. Udah itu aja. Itu yang berikutnya, itu kan untuk akun. Ya, Yang berikutnya yang perlu disiapkan adalah data-data usaha. Jadi data usaha itu mau jualan apa nih? Kadang-kadang kan orang kan bingung. Aku mau jualan es, tapi es apa ya? Ya, betul. Di NIB ini kadang-kadang komoditinya beda, Ya. walaupun dalam satu jenis minuman itu akan menimbulkan kode KPLI namanya. Di KPLI itu kode Batu Lapangan Indonesia yang mewakili setiap usaha. Jadi di dalam NIB nanti ada KPLI, ya, itu akan sebagai tanda ini orang ini melakukan bisnis apa. Nah, KPLI ini akan berbeda kodenya tergantung dari komoditi yang akan Dipilih. betul. Nah, untuk komoditi yang sudah ditentukan tadi, itu nanti juga wajib dituliskan juga nih modalnya berapa untuk kegiatan ini. Kadang-kadang iya. Berarti harus menyertakan modalnya juga ya Pak ya? Iya betul. Oh, Jadi modal itu kan kadang-kadang orang riskan. Iya. Aduh, kalau aku isi modal ini takutnya kena pajak atau Iya, benar gimana, sekali, iya. gitu kan. Sedangkan di pengisian NIB modal di sini adalah rencana. oh rencananya ya? Betul. Karena NIB ini bersifat izin, berarti kan dia ada dulu baru ada kegiatan usaha. Ya, Namanya izin kan di depan kan. Ya, ya. Sehingga kadang-kadang orang yang bingung ini modal diisi apa atau gimana. Jadi modal ini cuma cukup diisi kira-kira kos saya berapa ya. Jadi Oh, ya. biaya yang dikeluarkan berapa ya, kayak gitu. Lalu ada tenaga kerja, tuh ada berapa. Kalau umpamanya bekerja sendiri ya cuma tulis satu orang. Satu orang. Lalu data lokasi usaha, dia wajib menyertakan foto tampak depan lokasi usahanya, alamat jelas, lalu ada longitude latitude. Jadi longitude latitude ini nggak usah khawatir, Mbak Iva. Jadi di aplikasi OSS nanti tinggal dititik aja, nanti akan secara otomatis longitude latitude-nya akan mengikuti. Udah cukup itu aja. Langsung terdeteksi ya Pak ya? Iya betul. Oke, berarti tadi itu sangat mudah sekali ya Pak ya terkait dengan proses hampir ini Pak Arif hampir detail terkait proses pembuatan. Padahal baru persyaratannya aja dan persyaratannya itu sangat mudah sekali, hanya foto rumah tampak depan, yang mana itu rumah itu yang digunakan usaha, terus hanya menggunakan NIK dan alamatnya saja ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan pembuatannya itu seperti apa ya Pak ya? Tadi kan udah menyatakan bahwa modal itu hanya rencana, sedangkan kebanyakan orang tuh mikir, oh modalnya segini, nanti takut pajaknya itu lebih besar gitu. Oke, untuk prosedur bagaimana sih langkah-langkah awal sampai terbitnya SKNIB ini melalui SS2ID? Yang pertama adalah mendaftarkan akunnya dulu. Ya. Jadi akunnya didaftar melalui yang tadi ya, syarat yang tadi, tinggal memasukkan NIK, lalu email. Kenapa kok wajib ada email dan WA? Karena email dan WA untuk mengirimkan kode OTP. Jadi untuk autentifikasi memang benar-benar pelaku usaha tersebutlah yang mendaftarkan NIB. Jadi untuk menghindari penyalahgunaan data, ya kan? Jadi kan banyak nih tinggal bikin KTP nanti emailnya pakai kode. Ya. Kenapa kalau sampai ada email dan WA ini memang untuk autentifikasi. Kayak gitu. Kalau akun sudah jadi, lalu memasukkan data lokasi usaha. Jadi lokasinya di mana? Ini lokasi ini ya lokasi usaha ya, bukan lokasi dia ber-KTP di mana. Karena kan ada isinya dua nanti. Ya. Dia pengisian alamat si pelaku usaha sesuai domisili di KTP-nya di mana.
sama lokasi usahanya. Kadang-kadang kan berbeda. Ya. Satunya mungkin di gang 1 untuk domisilinya, tetapi saya jualannya di gang 4. Nah, berarti nanti lokasi usahanya lah mengikuti yang gang 4 tadi. Berarti sangat mempengaruhi sekali ya Pak ya terkait dengan misal ada penyalahan, berarti sangat, benar Pak. Berarti sangat mempengaruhi sekali ya Pak ya, misalnya ada kesalahan dalam penulisan alamat yang harusnya itu alamat domisili, ternyata itu dijadikan alamat usaha gitu. Iya, betul. Itu mempengaruhi sekali. Oke, terus terkait dengan proses selanjutnya itu seperti apa ya Pak ya, supaya NIB-nya itu bisa terbit gitu? Oke. Setelah mengisi lokasi tadi, kita lanjut di pengisian data usaha atau data kegiatan. Dia milih yang pertama tadi KPLI, karena dari awal kan sudah ditentukan komoditinya apa. Tinggal ketik aja di menu. Contoh nih jualan apa ya, makanan. Gitu kan. Kita ketik makanan nanti akan muncul di drop down listnya. Ya makanan ini. Tinggal dipilih salah satu aja. Lalu kita mengikuti isian di bawahnya, mengisi modalnya berapa, lalu tenaga kerjanya berapa. Kalau sudah, tinggal diproses. Setelah proses, nah ini nanti tinggal mengikuti aja karena akan muncul nanti resikonya rendah, berbeda dengan kegiatan resiko yang menengah tinggi dan tinggi ya, wajib ada verifikasi ya. Kalau yang rendah, dia tinggal lanjut input aja, lokasinya di mana, luas bangunannya berapa, ada terbit secara otomatis kayak gitu. Wow, berarti bisa langsung mudah ya Pak ya untuk terbitnya. Terus terkait dengan, ada nggak sih Pak hubungan antara pembuatan NIB itu dengan AMDAL? Kan biasanya itu kan kita diarahin buat ke AMDAL dulu gitu. Oke. Jadi AMDAL ini dia dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagai persyaratan dasar. Jadi sebelum NIB terbit itu harus melalui proses pemenuhan dulu persyaratan dasar, yaitu adalah dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan ini akan didapatkan ketika pelaku usaha melakukan pengisian ataupun pemrosesan di AMDAL tadi. Nah, ini cukup mudah atau enggak? AMDAL hanya mengisi besaran luas bangunannya aja. Oh, berarti sangat mudah sekali ya Pak ya? Iya, betul kayak gitu. Setelah di AMDAL tadi sudah mengisi luas bangunan, lalu mengisi dia berlokasi di mana nih, dia dalam lintas daerah apa enggak. Kalau dia tidak di lintas daerah dengan luasan yang kecil kan, pasti dia akan mempunyai SPPL. Ya, SPPL itu dia sifatnya sebagai surat pernyataan aja, terbit otomatis. Setelah itu terbit otomatis akan dilanjutkan adalah penerbitan SKNIB. Ya, oke, berarti sebelum ke SKNIB itu harus ke menerbitin dulu SPPL-nya, begitu ya Pak ya. Ini sangat mudah sekali ya Pak ya, hanya kita tinggal mengikuti panduan-panduannya dan jangan sampai memilih KBLI yang salah gitu. Betul. Ya, sesuaikan sama komoditi atau komoditasnya produk yang milik kita gitu. Betul. Nah, gini Pak, kalau semisal ada UMKM yang bingung nih, apakah dari DPM PTSP Kota Surabaya ini atau justru dari SPP Joyoboyo ini menyediakan layanan bantuan nih kepada masyarakat UMKM yang masih kesulitan dalam proses penerbitan NIB seperti itu? Oke. Dari Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Surabaya, kami sudah memiliki beberapa unit layanan ya. Jadi kalau umpamanya UKM-nya itu di pusat Kota Surabaya ada MPP Siola, jadi Mall Pelayanan Publik Siola itu pusat ya. Lalu ada lagi yang di barat Sentra Pelayanan Publik Pakal, yang di utara ada Nambangan, SPP Nambangan, lalu yang ketiga di timur ada di SPP Menur, yang terakhir ada di daerah selatan. Jadi SPP Joyoboyo itu untuk unit pelayanan yang tatap muka. Tetapi apabila UKM itu memiliki keterbatasan waktu, ya kan, tidak bisa hadir di unit pelayanan tadi, kita sediakan nomor WA, namanya telepon sobat, ataupun boleh beremail di kami di dpmptspd@surabaya.go.id terkait keluhan-keluhannya ataupun pertanyaan-pertanyaannya, ataupun juga di website OSS.go.id juga sudah ada video tutorial. Oh, udah ada tutorialnya sudah ada ya? tutorialnya. Oh, itu sangat-sangat mudah ya untuk membuat NIB secara mandiri. Iya, betul. Jadi di OSS.go.id tinggal masuk di websitenya, tinggal search aja nih di FAQ-nya, cara pembuatan, nanti dia muncul video tutorialnya. Wow. Gitu. Kalau yang di SPP Joyoboyo
Kalau buat teman-teman yang di daerah Surabaya Selatan ya, mulai dari Wonokromo, Siwalakerto, lalu Kedurus, Lakar Santri dan lain-lain, kita sediakan fasilitasi. Kita akan melakukan asistensi kepada pelaku usaha untuk mendapatkan SKNIB-nya dalam satu waktu itu. Jadi kita usahakan akun OSS-nya kita berikan kepada pelaku usaha, biar apa, ketika di waktu berikutnya pelaku usaha ini menambahkan kegiatan usaha atau melakukan perubahan tidak sulit. Karena kita di SPP Joyoboyo punya standar ini ya, SOP-nya. Ketika pendaftaran NIB, pelaku usaha wajib mendapatkan akun, username dan password, lalu ada soft file SKNIB yang telah diterbitkan, lalu print out-nya, ya kan? Jadi di SPP Joyoboyo ini sudah pokoknya one stop service lah, bahkan sangat lengkap sekali ya Pak. Iya. Jadi di SPP Joyoboyo ini bahkan kita sudah mempersiapkan petugas-petugas yang memang sudah dilatih untuk kelompok-kelompok rentan. Iya, kelompok rentan ini termasuk lansia. Lalu saudara-saudara kita difabel, kita kan juga nggak mungkin nih ketika ada saudara-saudara bapak ibu lansia datang ke kita lalu kita suruh mendaftarkan akunnya secara online, mereka sudah kesusahan. Nah, kita melakukan asistensinya ya melalui gadgetnya si bapak ibu pemohon tadi, cukup di satu loket saja. Nanti untuk koordinasi, contoh untuk koordinasi ngeprint, lalu penulisan username dan password, kita akan koordinasi dengan teman-teman yang ada di back office. Jadi bapak ibu lansia sudah tinggal duduk manis, dapat SK, lalu ada kelompok yang difabel tadi, ya kita mudahkanlah, kita usahakan ketika mulai turun dari kendaraan sampai mendapatkan SK dan balik dari mendapatkan SK balik ke kendaraan, ya kita mudahkan pokoknya buat kelompok. Wow, sangat ex of service sekali ya Pak ya SPP Joyoboyo ini, ternyata sampai yang lansia, dari yang lansia difabel sampai benar-benar dibantu dalam proses pelayanannya gitu ya Pak ya. Wow. Juga dapat lembar kertas, bahkan dapat lembar kertas username dan password ya, supaya dari pemohon itu tidak lupa akan akunnya seperti itu. Iya betul. Wow, sangat lengkap sekali. Terus terkait dengan harapan Pak Arif nih kepada UMKM khususnya di Kota Surabaya ini apa sih Pak? Sebelum saya menempatkan harapan kepada UMKM Kota Surabaya, saya ingin mengaturkan ucapan terima kasih banyak buat teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak UKM di Kota Surabaya telah menggerakkan perekonomian di Kota Surabaya. Lalu terima kasih juga sudah bisa menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungan UKM, tetangga-tetangga, saudara-saudara yang mungkin sekali di secara perekonomian mereka tidak dapat pekerjaan, ya kan, bisa diserap oleh UKM ini. Lalu yang paling saya berterima kasih adalah teman-teman UKM sudah menjadi inspirasi kepada seluruh masyarakat di Kota Surabaya, menjadikan semangat ataupun cambuk bagi seluruh warga Surabaya. Aku nih pengen punya usaha kayak bapak itu, pengen sukses kayak ibu ini. Saya berterima kasih banyak. Saya berharap kepada seluruh UKM di Kota Surabaya yang masih belum memiliki isi usaha, ayo kalau mau ingin mengembangkan pasar, ingin menaikkan nilai perusahaan UKM-nya, kita bisa bantu terkait legalitas usahanya, kita bisa melakukan asistensi sampai izin usahanya terbit. Lalu apabila membutuhkan pendampingan, pengembangan, kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan mutu ataupun kualitas dari UKM Kota Surabaya. Nah, keren sekali ya teman-teman.
UMKM bisa dapat dampingan mulai dari awal sampai dengan akhir nih untuk anak-anak Gen Z nih. Ayo segera mulai usaha karena dari usaha kita bisa mandiri secara finansial. Nah, terima kasih Pak Arif atas insight yang luar biasa sekali dan mau sharing terkait pengalamannya kepada kami ya. Mestinya dari teman-teman UMKM ini udah paham terkait dengan apa sih itu legalitas usaha dan apa aja itu legalitas usaha serta bagaimana sih cara pembuatannya hingga mereka bisa melakukan secara praktis terkait dengan pembuatan NIB sampai terbit NIB. Jadi mereka bisa melindungi usahanya itu melalui legalitas usaha melalui NIB gitu, seperti itu. Baik untuk teman-teman UMKM, jangan lupa ya untuk terus ikutin podcast Podojoyonya karena kita akan membahas terkait topik-topik seputar usaha dan juga UMKM. Saya Arifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM naik kelas. One is the loneliest number that you